Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di era teknologi informasi yang semakin maju saat ini, kita dapat mudah untuk mengakses berbagai hal dan menyebarluaskan segala bentuk informasi di media sosial, baik itu informasi yang kecil ataupun yang besar. Dan saat ini, khususnya di Indonesia sendiri, selain bisa mendapatkan informasi dari portal berita, kita juga dapat melalui media sosial kita seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, dan lain-lainnya. Akan tetapi, dikarenakan kemudahan untuk mengakses dan menyebarluaskan sangat mudah, kasus misinformasi atau hoax ini sering terjadi dan semakin hari semakin banyak kasusnya. Dan di bulan Ramadan ini yang notabene bulan yang sangat suci, namun masih banyak orang yang masih menyebarluaskan informasi yang tidak benar yang dapat merugikan banyak pihak atau orang lain. Apa itu misinformasi dan hoax? Misinformasi adalah informasi yang mungkin mengandung sedikit kebenarannya, tapi dimodifikasi atau dilebih-lebihkan. Hoax adalah istilah populer untuk informasi palsu atau salah. Dengan kata lain, hoax adalah informasi yang bertentangan dengan fakta. Ini adalah 3 berita dari 100 berita yang distempel misinformasi atau hoax. Masih banyak berita misinformasi dan hoax yang sudah dipatahkan. Namun sesungguhnya mereka tidak boleh diacukan nanti karena ada kecemasan, kebingungan, kekhawatiran yang lainnya. Media sosial seperti ini akan menimbulkan informasi secara instan. Persoalannya karena para pengguna tidak teliti untuk membaca lebih lanjut lagi. Dan nantinya kita akan menanyakan lebih lanjut ke wawancara dengan narasumber di bidang digital. Simak sampai akhir ya. Bulan puasa adalah bulan yang penuh berkah dan kita dituntut untuk menahan diri dari hawa nafsu dan serta rasa lapar. Berpuasa juga berarti menahan diri dari perkataan yang tidak baik atau hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk salah satunya menciptakan sebuah informasi yang tidak benar, apalagi yang dapat merugikan banyak orang. Berita bohong atau yang bisa kita sebut hoax ini dapat memberikan dampak negatif bagi kita semua, serta dapat mendorong seseorang melakukan perbuatan dosa. Menyebarkan berita bohong merupakan dosa besar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang berpuasa semestinya dapat mengontrol hawa nafsunya. Salah satu contoh hawa nafsu yang tidak terkontrol dan bisa mengarah pada perbuatan buruk adalah suatu hal yang tidak bijak dalam bermedia sosial dengan melakukan penyebaran informasi yang tidak benar. Di internet kita dapat melakukan banyak hal seperti hiburan, bekerja, dan juga bersosialisasi. Dan berkat adanya internet, kita sebagai manusia dapat dengan mudah mengakses segala bentuk informasi yang ada di dunia. Namun di satu sisi, karena kemudahan itu, kita terkadang tidak mengkonfirmasi informasi itu dari tempat lain atau orang yang memiliki kapasitas di dalamnya. Dan oleh sebab itu, dan pada saat ini berita hoax sangat cepat penyebarannya, karena banyak yang dari kita yang langsung menyebarkan tanpa mengkonfirmasinya terlebih dahulu. Bila kita mengkonfirmasi terlebih dahulu kebenarannya, hal itu akan menjadi sangat fatal dikarenakan akan banyak juga orang-orang yang ikut serta menyebarkan berita hoax yang menjadi sangat luas. Berita palsu itu di zaman sekarang itu mudah diakses karena kemajuan teknologi pada era sekarang ini. Kemudian selain itu juga terdapat ada beberapa hal yang yang istilahnya ini menyangkut pengetahuan masyarakat akan hal ini. Nah, faktornya karena masyarakat setempat atau masyarakat kita di Indonesia itu lebih mementingkan informasi-informasi yang mudah diakses tanpa tahu informasi tersebut benar atau tidaknya. Jadi
mereka tidak menelaah secara lebih dalam informasi tersebut. Nah, karena mudahnya teknologi tadi. Nah, karena mudahnya teknologi, mayoritas masyarakat terjebak akan jebakan teknologi tersebut, yang hasilnya berita palsu yang ditulis melalui blog atau laman yang ditulis secara tidak resmi tersebut dianggap suatu kebenaran oleh masyarakat dan telan mentah-mentah oleh mereka. Nah, menyikapi informasi yang tidak benar tersebut, dalam Al-Quran ditegaskan di dalam surat Al-Hujurat ayat 6 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu inna ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah pada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan tersebut. Nah, karena canggihnya teknologi pada zaman sekarang, otomatis informasi-informasi mudah tersebar secara luas. Dengan keterbukaan informasi seperti ini, media sosial itu menjadi hal yang paling fundamental yang yang sangat mudah diakses oleh masyarakat. Nah, karena masyarakat Indonesia ini memanfaatkan sumber media sosial sebagai sumber informasi yang mudah diakses tadi. Nah, salah satu cara dalam memahami bulan Ramadan misalnya itu sebagai momentum keharmonisan komunikasi dalam segala hal dan juga dalam kehidupan sosial. Itu sebabnya penggunaan media sosial itu telah menyebabkan segudang masalah seperti miskomunikasi atau pemberitaan yang tidak benar selama bulan Ramadan ini. Karena di bulan Ramadan ini selain merupakan bulan yang suci, itu pun kita dituntut untuk tidak melakukan hal-hal yang berbau dosa. Karena kan puasa itu menahan lapar, godaan, nafsu, dan hal-hal negatif lainnya. Nah, untuk itu dengan keterbukaan informasi seperti ini, masyarakat mudah menerima informasi dan sehingga menyebarkan berita-berita palsu yang nantinya menyebabkan suatu pemahaman yang minim akan pengetahuan. Nah, untuk itu dalam hal ini ditegaskan bahwasanya berita hoax atau berita palsu ini merupakan suatu hal yang negatif bagi masyarakat, khususnya ya bagi kita sebagai penerus pemuda, penerus bangsa yang harusnya melerai itu semua dan memberikan pemahaman kepada masyarakat agar masyarakat tidak terus-menerus terjebak di dalam jebakan teknologi pada masa sekarang. Terima kasih. Halo Kak, apakah bisa perkenalkan diri Kakak? Halo semua, perkenalkan nama saya Ardi Salinggi. Saya adalah seseorang yang sehari-harinya bergerak di bidang digital, terutama dunia sosial media. Oke Kak, sekarang udah pada tahu kan namanya. Jadi aku ingin bertanya sebelumnya, mungkin ada beberapa yang belum mengetahui misinformasi dan hoax itu bedanya apa. Bisa tolong dijelaskan agar tidak terjadi kesalahpahaman Kak? Jadi untuk perbedaan misinformasi dan hoax, itu untuk misinformasi sendiri adalah sebuah informasi, tapi karena tidak diserap secara utuh, menyebabkan terjadinya misinformasi atau salah pengertian. Nah, sedangkan untuk hoax sendiri, itu adalah sebuah informasi yang tujuannya memang sudah benar, seperti menyebarkan kebohongan atau berita palsu yang dapat merugikan banyak orang. Kalau untuk misinformasi dan hoax ini apakah sekarang meningkat Kak Ardi? Jawabannya ya, semakin kesini itu semakin meningkat, dari hal kecil hingga hal yang besar. Kalau boleh tahu apa saja ya Kak Ardi? Kalau kasus yang terbesar itu ada banyak, cuman kasus yang paling besar belakangan ini adalah kasus misinformasi seputar vaksin COVID,
di mana situ orang banyak yang mengira kalau penggunaan vaksin COVID itu yang menyebabkan orang terpapar COVID, padahal bukan. Dan karena hal ini pun banyak masyarakat yang enggan ikut vaksin COVID, dan hal ini sangat berbahaya dikarenakan penyebaran COVID bisa menjadi sangat luas. Kalau yang terkecil sendiri itu apa ya, Kak? Untuk kasus terkecil itu untuk misinformasi pada aksi unjuk rasa 11 April 2022 lalu. Terjadi bukan hanya di Jakarta, melainkan juga hampir di semua daerah di Indonesia, termasuk di Kendari, Sulawesi Tenggara. Namun dalam demonstrasi di Kendari, seorang perwira polisi dilaporkan meninggal dunia. Peristiwa itu pun menuai beragam tanggapan di media sosial, termasuk salah satunya unggahan yang mempertanyakan apakah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tidak akan mengutuk pelaku demonstrasi karena terdapat perwira polisi yang meninggal. Nah, unggahan misinformasi yang menyiarkan seakan-akan terdapat perwira polisi di Kendari yang meninggal akibat bentrok dengan para pengunjuk rasa, tetapi dugaan tersebut ternyata salah. Misinformasi dia meninggal akibat terbentur pintu kendara taktis Brimob, bukan dikarenakan demonstrasinya itu sendiri. Itu ada yaitu kasus ibu gorok anak gara-gara dibangunkan sahur. Nah, padahal kasus sebenarnya itu terjadi adalah ketidaksengajaan saat memotong lontong, dan itu pun lukanya tidak parah. Dan saat ini pelaku sudah diamankan. Nah, dari situ kan itu orang menyebarkan hoax kan ya. Padahal itu faktor ketidaksengajaan. Kalau kasus yang terbaru selama Ramadan ini apa ya, Kak? Kalau sekarang misinformasi yang terjadi saat ini adalah kasus email. Nah, itu waktu itu saya mendapat kabarnya di TikTok. Katanya kalau kita misalnya menghapus email itu akan menjaga lingkungan. Nah, kalau misalnya kita hanya menangkapnya setengahnya saja informasi tersebut, itu jatuhnya seperti jokes kan. Karena ya masa ngapus email bisa menjaga lingkungan. Tapi kalau misalnya kita membacanya sampai full atau menontonnya sampai full, yang kita tangkap adalah menghapus email bisa menjaga lingkungan dengan cara kan kalau email itu kan kesimpannya di Google Drive. Nah, Google Drive itu kan penyimpanan online. Nah, yang nama penyimpanan online itu pasti ada penyimpanan fisiknya. Nah, masalahnya di sini kalau misalnya kapasitas kita penuh, otomatis kan penyimpanannya itu bertambah. Nah, karena penyimpanan bertambah itu yang bisa menyebabkan kerusakan lingkungan kayak gitu kalau misalnya kita nangkap secara penuh. Itu apa saja ya, Kak? Ya, kayak misalnya hoax yang baru-baru terjadi, tapi ini kasusnya agak nyeleneh sih. Jadi itu ceritanya itu driver ojol ini ngaku terkena begal, padahal kenyataannya itu enggak kena begal. Dia tuh ngebuat hoax ini cuma untuk menghindari istrinya doang, sampai segitunya. Dan itu sampai sempat viral juga kan karena masalah hoax ini. Menurut Kak Ardi, misinformasi dan hoax ini merugikan banyak pihak dan orang lain nggak sih? Atau perusahaan besar? Untuk kerugiannya, yaitu jelas ada. Kayak misalnya nih tahun lalu tuh yang berita hoax kalau misalnya kita divaksin itu akan ditanamkan chip. Nah, karena ditanamkan chip itu jadi orang pada takut ntar bisa jadi robot atau apa. Nah, karena hal ini kan jadinya banyak orang yang terpapar, terus mau gak mau PSBB jadinya diperpanjang kan. Dan karena PSBB diperpanjang itu menyebabkan banyak usaha-usaha atau kegiatan lainnya itu ya banyak yang berhenti gitu loh, gak berjalan seperti biasanya. Apakah Kakak ada tips atau hal yang untuk masyarakat mencegah hal misinformasi atau hoax ini? Caranya adalah kita tidak boleh langsung percaya dan harus mengkonfirmasi kebenaran tersebut, entah lewat sumber lain atau menanyakan ke orang yang memiliki kapasitas di dalamnya. Nah, dengan melakukan hal itu, kita dapat terhindar dari
berita hoax atau kejadian misinformasi itu. Kayak gitu sih paling kalau misalnya kita ingin menghindari. Terima kasih Kak atas informasinya, dan terima kasih juga udah menyempatkan waktu luangnya untuk hal ini. Makasih. Ya, sama-sama. Jadi inti dari pembahasan ini, di bulan suci Ramadan kita juga bisa melakukan kegiatan sehari-hari di sosial media untuk mengakses hal lainnya yang berpositif, tapi jangan disalahgunakan untuk mengakses hal yang tidak benar atau tidak literasi terhadap yang kita baca dan tidak membaca sampai akhir hingga sumbernya itu benar atau tidaknya. Dan penduduk di kota besar lebih mudah untuk mengakses media sosial dari internet, sebab mudah mendapatkan informasi dari sosial media. Pemerintah dan diri kita sendiri harus mengantisipasi hal tersebut dari misinformasi dan hoax dalam konteks apapun yang dapat memecah belah kesatuan dan persatuan bangsa. Hanya itu yang bisa kelompok 1 sampaikan. Maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.